Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kula lajengaken ingkang kemarin, lanjutkan yang kemarin yang masih terputus. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu setiap masuknya benda ke dalam perut melalui organ tubuh seperti mulut, hidung, telinga, juga kemaluan. Jadi semua jalan-jalan masuk ke dalam hidung, mulut, dan juga kemaluan yang sampai kepada jauh pada perut, maka itu membatalkan puasa. Sementara jika dilakukan karena lupa atau tidak sengaja, maka sebagian penjelasannya adalah seperti diterangkan dalam sebuah hadis, man dara'ahul qayyu wa huwa shaimun falaisa alaihi qadha'un wa man istaqa'a amdan falyaqdi, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, barang siapa dikalahkan oleh muntah maka tidak ada qadha baginya atau nyaur utang poso. Barang siapa muntah dengan sengaja maka hendaknya ia mengqadha puasanya tersebut. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini artinya bahwa kalau muntah dalam keadaan sakit, tidak sengaja, jadi muntah pas waktu demam, niatnya puasa, tetap puasa, mari ngoten terus muntah, maka tidak batal puasanya. Tapi kalau dengan sengaja, tangannya dilokok nih njurone, njuru kaya nang ganjel apa dilokok, merhok, mutah, maka itu batal puasanya. Nah, kemudian lupa makan dan minum yang kedua. Jadi makan dan minum ketika puasa, seseorang itu tidak sengaja atau lupa makan minum walaupun sampai kenyang. Nah, berdasarkan sebuah hadis, man nasya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa inna ma at'amahu Allahu wa saqahu, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Ibnu Majah. Rasulullah bersabda, barang siapa lupa dalam keadaan berpuasa lalu ia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, sebab ia diberi makan atau minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang lupa, bukan ngelupa, oleh basa Jawa etok lali, bukan seperti itu ya. Jadi memang benar-benar lupa, ora kelingan mangan sak wareke, ngombe sak segere, tiba-tiba bar kelingan lek dhek poso, maka puasanya tidak batal, ora batal. Tapi kalau sengaja masih saupo ngon, masih saupo, tapi sengaja dia tahu bahwa dia puasa, dilek, maka batal puasanya. Kemudian junub saat puasa, ini tidak sengaja atau lupa, loh tidak sengaja. Keluarnya sperma di siang hari selama puasa dapat membatalkan puasa jika dilakukan secara disengaja, atau jika karena tertidur lalu bermimpi sampai keluar sperma, maka tidak batal. Sekali lagi, keluarnya sperma di siang hari pada bulan puasa itu membatalkan puasa. Tapi jika dia mimpi, tidak sengaja mimpi sampai keluar, maka tidak batal puasanya, tidak batal. Jadi tidak sengaja ya itu. Tapi apabila malam hari sudah berhubungan sama suami atau istrinya, pasangannya, jadi kemudian sampai waktu imsak belum mandi, itu tidak apa-apa. Jadi mandine sakbari imsak, sakbari subuh, durung sholat subuh,
adus dhisik marang salat subuh, itu tidak apa-apa puasanya, tetap dilanjut. Kalau seandainya perempuan yang mengalami wis mari mandi, mari ngono terus awan-awan ndeledek. Nah, itu karena itu adalah sisa dari milik sang suami, ya. Karena sebenarnya sudah dibersihkan waktu mandi, kok masih keluar, maka juga tidak batal puasanya. Jadi puasanya tidak batal. Jadi itu terkadang pada kasus tertentu sudah mandi bersih, wis cawi, mari ngoten, wis bersih, wis suwe, kang pirang-pirang jam, awan-awan, marang deledek metu titik. Niku ora batal posone. Teruskan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusbihu junuban min jima'in la min hulmin, thumma la yaftiru wa la yaqdi, muttafaqun alaih. Aisyah dan Ummi Salamah berkata, meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat subuh dalam keadaan junub setelah bersetubuh, bukan karena mimpi. Beliau tidak membatalkan puasanya dan tidak mengqadha'nya. Itu tadi kembali pada pas waktu sudah subuh, waktu imsak tapi durung ngadus, niku ora apa-apa. Itu tadi tambahan, kalau seorang istri ketika di siang hari kok ndeledek metu tika imam bengi, nah itu tidak batal puasanya. Dan itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang semalam terputus, ini rekamannya terputus. Kemudian kami lanjutkan sunnah-sunnah selama dalam melaksanakan puasa. Yang pertama, segera berbuka. Ketika ada kumandang azan maghrib, maka segera berbuka. Itu sunnah. Kemudian yang kedua, mengakhirkan sahur. Jadi sahur enggak jam 12. Jam 12 pun juga enggak apa-apa saja nih. Cuman kesunahannya itu waktu sahur atau makan di waktu akhir menjelang imsak, ya, kalau kita ditandai dengan tanda imsak. Jadi itu kesepakatan dari ulama zaman dulu di Nusantara ini, bahwa untuk menandai supaya berhenti menjelang subuh, karena tidak setiap orang itu berijtihad, tidak setiap orang itu meneliti waktu, tidak setiap orang itu tahu keadaan, maka ulama, kiai-kiai kita mengambil inisiatif memberi tanda berhenti itu dengan imsak. Amsaka yumsiku, imsakan. Jadi imsak artinya menahan. Kalau amarnya amsik, gitu. Amsaka yumsiku, imsakan. Al-imsak tandanya berhenti. Tandanya berhenti, ben gak terus. Boleh terus kebablasan sampai subuh, ora sida poso, lah mulane ditandai kayak kuwi. Ada yang dari subuh itu 7 menit, pas tarhim kaset itu, assalamualaikum itu 7 menit. Kok ada yang 10 menit? Iya. Nah, kalau 10 menit ya assalamualaikum ditambah diwalik.